Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan kegiatan diseminasi ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 013 yang sudah hadir di sini untuk mendengarkan pemaparan diseminasi tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita di SD Negeri 013 di Makassar. Sebelumnya tak lupa kita bisa mengucapkan salam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya lanjut aja, langsung saja mungkin tidak memperpanjang mukadimah. Di sini saya Dila Kaviana merupakan salah satu CGP dari Angkatan 9 Kota Dumai dari SD Negeri 013 Makassar. Kami di sini akan melakukan diseminasi, di mana itu merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini judulnya adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu di SD Negeri 013 di Makassar. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 013 di Makassar. Mari belajar bersama, kita saling berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep utama modul budaya positif. Itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang kelima ada posisi kontrol, restitusi, dan yang keenam ada keyakinan kelas. Jadi nanti saya akan membahas satu persatu tentang modul budaya positif ini. Oke, yang selanjutnya ini dia, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini kita semua tahu ya Bapak Ibu, bahwasanya sekarang lagi digalakkan yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada 6, ya kan Bu? Salah satunya apa saja itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Boleh Pak? Kreatif. Ya, kreatif ya. Kreatif itu salah satunya. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi itu profil pelajar Pancasila kita yang pertama, di mana peserta didik itu harus beriman dan memiliki ketakwaan dan juga harus berakhlak mulia. Yang kedua itu ada mandiri. Jadi peserta didik itu bisa ya mampu dia mengembangkan potensi yang ada itu secara mandiri. Yang ketiga pengenalan kritis ya. Kalau dia sudah mandiri otomatis dia memiliki
pengetahuan atau bernalar kritis bagaimana dia mengembangkan tentang kemampuan yang dia miliki. Yang keempat itu ada kreatif, ya. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Ya, jadi ada 6 pembelajaran profil pelajar Pancasila yang kita galakkan saat ini. Selanjutnya disiplin positif. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, benar. Kadang orang beranggapan begini ya, bahwasanya suatu peraturan itu harus dilanggar, ya kan? Contoh saja seperti kita punya peraturan berlalu lintas, terkadang lebih banyak orang yang melanggar ketimbang yang disiplin. Padahal itu merupakan yang dibuat itu untuk mereka sendiri, tapi mungkin itulah dia. Manusia itu cenderung bahwasanya disiplin itu merupakan suatu yang ketidaknyamanan bagi dia. Bukan orang lain saja, mungkin kita sendiri seperti itu. Apalagi misalnya ada perubahan dari kepala sekolah tentang disiplin sekolah kita, itu membuat kita tidak nyaman. Padahal dulu tidak seperti itu, padahal yang sebelumnya tidak seperti itu, mungkin anggapannya. Tapi itulah konsep disiplin itu. Ya. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini dia. Ya, jadi kita sebagai pendidik itu kita menciptakan murid yang mendisiplinkan. Murid itu kalau bisa bukan dari motivasi ekstrinsik. Maksudnya itu motivasi yang dari luar, dari kita gitu. Kalau bisa murid itu dia melakukan disiplin itu memang dari dirinya sendiri. Ya, contoh misalnya seperti itu. Kita membuat suatu peraturan bahwasanya siapa yang datang terlambat ya itu akan diberikan hukuman, misalnya disuruh membersihkan sekolah misalnya. Itu kan salah satu motivasi ekstrinsik, itu yang berasal dari luar, yang berasal mungkin dari peraturan sekolah atau berasal dari peraturan guru atau peraturan dari kepala sekolah. Jadi kalau bisa anak itu dia memiliki motivasi itu dari dalam dirinya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa reward, ancaman atau hukuman. Tidak menutup kemungkinan juga terkadang kita memberikan suatu reward, ya kan, di kelas atau memberikan penghargaan terhadap anak. Contoh saja, mungkin ya kita sih baik sebenarnya ya. Anak itu menjadi lebih kreatif atau anak itu menjadi lebih aktif. Kita memberikan siapa yang cepat menyelesaikan tugas akan diberikan hadiah. Misalnya mungkin hadiahnya nggak seberapa atau permen. Itu kan suatu reward. Jadi justru itu akan menimbulkan nantinya kesenjangan antara mereka. Ya, mungkin teman-teman yang lainnya, teman-teman murid tersebut itu akan menjadi iri atau marah dengan temannya karena mungkin temannya itu saja yang selalu mendapat reward gitu. Jadi kita membuat disiplin positif itu kalau bisa jangan ada reward, jangan ada ancaman atau hukuman. Misalnya mungkin saya dulu di SD ingat waktu saya SD waktu di kelas 4 itu
dengan satu kaki, telinganya tangan di telinga itu menghafal. Jadi dengan itulah makanya sampai sekarang saya ingat bahwasanya kali-kali itu saya hafal itu gara-gara itu. Saya takut berdiri di depan dengan satu kaki harus menghafal dengan suara yang lantang. Itu salah satu hukuman, ya. Kalau bisa jangan seperti itu, karena mungkin pada zaman saya atau zaman ibu-ibu, bapak-bapak semua mungkin masih bisa kita lakukan seperti itu. Tapi kalau sekarang yang zamannya sudah berbeda, yang zamannya sudah canggih, mungkin anak-anak ketika melakukan itu dia malah senang. Jadi sesuai dengan KHD itu ada kontrak zaman dan kontrak kontrak zamannya, di mana anak sekarang itu tidak bisa yang namanya dilakukan dengan hukuman seperti itu. Terkadang dia karena ingin mendapat suatu dia pengen dikenal teman-temannya, dia senang justru. Padahal kita ingin menghukum dia supaya dia bisa melakukan perkalian, tapi dia justru senang dengan itu. Dia mungkin mencari perhatian gurunya gitu. Yang mungkin dia kurang perhatian di rumah, justru dia senang disuruh berdiri di depan. Jadi bukan kita menghasilkan sesuatu yang kita harapkan jadinya. Itu ya. Oke, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini kebutuhan kita semua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Contohnya kayak kita bekerja kan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Yang kedua itu kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu ada penguasaan. Ya. Yang keempat itu ada kebebasan. Yang manusia ingin bebas berekspresi, bebas apapun. Begitu juga dengan murid kita. Ya, dia ingin bebas, ingin melakukan apa yang terpikir olehnya. Ya, itu dia. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia takut datang terlambat itu karena dia takut dihukum, bukan dari hatinya, bukan dia karena pengen belajar yang giat, dia pengen menjadi anak yang pintar, bukan itu, tapi karena dia takut dihukum. Itu adalah motivasi ekstrinsik, itu yang berasal dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau pengakuan dari guru. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, sama ya. Misalnya dia pengen cepat kumpul tugas yang diberikan oleh guru, karena dia mungkin ketika sudah siap tugasnya nanti boleh istirahat keluar duluan misalnya, atau setelah siap tugasnya boleh pulang duluan misalnya. Itu kan dia merupakan motivasi ekstrinsik, dia mendapatkan imbalan dari hasil yang dia lakukan gitu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana murid telah berdisiplin diri, sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Itulah yang ada di dalam dirinya. Misalnya murid itu datang tepat waktu karena dia memang ingin menjadi anak yang pintar, atau dia ingin mendisiplinkan dirinya. Itu ya.
Oke, selanjutnya, nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal yang pertama adalah hukuman. Yang jelas kalau kita memberikan hukuman kepada murid kita, yang pertama mungkin yang ada tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Mereka murid mungkin merasa takut gitu ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia tidak nyaman. Habis itu mungkin ketika dia bertemu kita mungkin takut. Nah itu dia. Yang kedua mungkin menyakitkan. Ya, saya mungkin pernah waktu SD kelas 3 ingat dulu guru wali kelas saya Pak pilot Kelawi, ingat sekali saya. Jadi itu sampai sekarang itu sangat menyakitkan bagi saya. Karena apa? Ketika itu ketika beliau menerangkan di depan, habis itu semuanya diam. Nah, mungkin dengan kondisi zaman dahulu seperti itu adalah pembelajaran yang sangat baik. Jadi semuanya diam. Pada saat itu kebetulan saya bicara apa itu. Akhirnya ketika Bapak Ibu menerangkan, beliau marah. Dan yang terkenal itu dengan Bapak pilot itu pada saat itu adalah cubitan 360 jam. Jadi saya kena cubit di kepala 360 derajat, langsung terdiam sampai sekarang itu menjadi kenangan. Nah, itu sangat menyakitkan karena yang otomatis yang pertama pasti kita malu dengan teman-teman, ya. Kita kena cubit dengan teman sekelas, pasti kita malu. Nah, itulah dia. Kalau kita memberikan hukuman kepada murid yang pasti menyakitkan itu sampai sekarang masih teringat dengan saya. Ya, selanjutnya hukuman itu memaksa, ya. Jadi memaksa, paksaan bagi murid kita untuk melakukan sesuatu hal itu. Yang selanjutnya yang keempat, murid menjadi takut, ya. Mungkin saya juga sadar sendiri sebelum saya mengikuti CGP ini, saya mengajar di kelas termasuk yang agak garang. Jadi ketika masuk mereka pasti diam, duduk diam. Karena sebelumnya saya juga kan awal mengajar di SMA. Jadi ketika anak itu saya masuk itu sudah diam, duduk dengan tenang. Jadi sekarang tidak saya buat lagi seperti itu. Jadi saya pikir ketika saya lewat, anak itu takut menghindar, bukannya mendekati kita. Karena ketika mereka bersalah atau mereka tidak membuat tugas, itu udah konsekuensinya dengan mereka kalau tidak membuat tugas kena hukum. Misalnya suruh squat jam 10 atau suruh push up 10, jadi mereka takut gitu. Nah itu yang salah satu disiplin yang gagal. Nah, itulah yang saat ini yang mulai saya ubah tentang hukuman ini. Itu salah satunya yang saya rasakan. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi mungkin mereka punya kesalahan satu lokal dan menyembunyikan. Gak ada bu, gak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Ada apa? Kita bertanya. Gak ada bu. Jadi anak itu takut nanti kena hukum teman-temannya, atau ketika yang lain bersalah atau ada beberapa orang salah, jadi mereka takut nanti satu kelas kena hukum. Nah itu ya. Jadi murid menyembunyikan kesalahannya ada. Jadi tidak terbuka dengan apapun kondisi permasalahan ada di kelas tersebut. Selanjutnya murid menjadi rendah diri, ya. Ini yang kita takutkan, ya. Murid ini dia tidak kurang pede dengan apa yang dia buat. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan itu bukan suatu yang wah,
sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi dia merasa rendah diri. Itu dia. Yang kedua, penghargaan, ya. Nah, ini kita salah juga ketika kita memberikan penghargaan atau kita memberikan reward. Itu yang pertama mematikan kreativitas anak. Ketika kita memberikan suatu penghargaan ke satu orang, sementara mungkin anak yang lain itu dia memiliki kreativitas yang berbeda, tapi di dalam kondisi situasi yang saat itu dia tidak mampu, jadi dia down. Aku nggak dapat reward, aku nggak dapat penghargaan. Jadi untuk apa kita melakukan itu? Yang kedua, merusak hubungan. Nah, inilah yang tadi yang saya sampaikan. Di antara mereka mungkin akan terjadi saling tidak enak, saling iri-iri dengan temannya. Dia bisa, aku tidak. Dia adik dapat reward, dia adik dapat penghargaan, sementara aku tidak. Jadi timbullah hubungan yang tidak baik antara mereka. Yang ketiga, tidak efektif, ya. Yang keempat, merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak harga dirinya itu dia merasa tidak tidak merasa iya, dengan yang dia punya itu dia tidak percaya diri. Nah, itu dia. Yang kelima, menghukum dengan sistem ranking. Ini dia, ya, menghukum dengan sistem ranking. Mungkin makanya sekarang di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang namanya sistem ranking. Itulah salah satu penghargaan. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Sama ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia, ya, 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi kita sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol yang kita punya. Ya, yang pertama adalah sebagai pendukung. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, ya pasti sekali kita pasti ada di posisi ini, ya, sebagai pendukung. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, itu sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Dan yang kelima, sebagai manajer. Oke. Sekarang saya tanya, dari 5 posisi kontrol guru ini, posisi manakah yang menurut Bapak Ibu lebih baik? Ya, lebih baik kita lakukan di kelas. Ayo. Oke, Bu Emma bisa jawab? Lima posisi kontrol dulu itu kalau saya pemilik teman, karena kalau dengan anak muda itu kita mengenal teman, jadi anak itu tidak merasa kaku dan juga tidak merasa takut sama kita. Jadi insya Allah anak itu bisa belajar dengan baik. Oke, terima kasih Bu Eva. Ya, kalau Bu Eva posisi kontrolnya itu sebagai teman. Anak itu bisa dirangkul, dia tidak takut dengan kita, jadi kita bisa memberikan pembelajaran itu lebih baik lagi. Ada yang lain yang menurut Bapak Ibu bisa dipakai posisi kontrol dulu? Pak Fahri? Oke, Ibu pemantau, Bu. Satu lagi, Pak Budi, boleh? Posisi apa, Pak? Pas? Siapa? Bu Betty. Kalau Ibu sebagai guru, Ibu menempatkan diri itu sebagai posisi apa?
cenderungnya ke nomor 4 teman. Oke. Kalau saya, kita bisa menempatkan posisi dengan kita sebagai guru, antara guru dengan siswa, terus antara teman dengan teman. Juga kita terlibat di dalamnya. Contoh, di dalam belajar kita harus juga pasang sebagai kita punya rasa tanggung jawab untuk mendidik mereka. Kalau udah pas waktu istirahat, ya mereka akan bermain. Kita juga kalau bisa ikut bergabung. Seakan-akan kita tidak ada beda lagi antara murid dengan guru atau siswa. Tapi kalau di dalam belajar kita terapkan. Kalau mereka salah, kita ingatkan. Betul nggak? Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Betty. Ya sama ya, jawabannya seperti Bu Eva. Bu Betty menempatkan posisi kontrolnya itu sebagai teman. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan, Bu Betty? Kalau Ibu sebagai guru itu lebih cenderung mana posisi kontrol bersama? Teman. Oke. Bu Mitra? Dalam keadaan sopan. Oke. Ya. Berarti rata-rata menempatkan posisi itu sebagai teman ya. Kita lihat di sini. Ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh yang pertama. Di kasus ya. Mungkin kasus ini juga sering atau pernah kita alami. Ya, di mana murid memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bukan tidak memakai atribut lengkap ya. Di mana kalau kita sebagai pembentuk itu kita suruh murid tersebut berdiri di depan lapangan upacara selama 1 jam pelajaran. Ya, kalau kita sebagai posisinya itu membuat merasa bersalah, kita akan bertanya, sudah berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, jadi kita membuat anak tersebut merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Itulah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Nah, ini yang disampaikan Bu Betty dan Bu Eva. Ayolah yang tertib nak, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah dan konsekuensinya, kita tanya kembali ke anak itu. Ya, itulah posisi kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Ya, jadi dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Ya Pak? Semua baik. Ya. Dari permasalahannya ini loh Pak, dari permasalahan contoh permasalahan di atas tadi. Kan ini nih ada teman pemantau, manajer, ada penghukum membuat merasa bersalah. Dari 5 posisi kontrol ini menurut Bapak yang mana yang lebih baik? Bapak Ibu? Pemantau? Iya. Ya. Kalau menurut kalau menurut yang terbaiknya dari 5 posisi kontrol yang ada sesuai dengan pemikiran KHD itu adalah sebagai manajer. Ya. Kenapa sebagai manajer, Bu? Pak? Ya. Karena di situ ya kita itu bertanya kembali ke anak tersebut, ke murid tersebut, ya. Apakah kamu tahu? Jadi dia selain dia merasa bersalah, dia
tahu dengan apa yang dia lakukan, ya. Terus kita juga bertanya apa solusi dari dia, ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kita bertanya kembali, apa solusi yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak meninggalkan atribut untuk upacara tersebut gitu. Nah, jadi itu kita bertanya kembali ke dia. Tapi kalau kita sebagai pemantau atau kita sebagai yang lain, mungkin hanya sekedar itu aja. Nah, jadi kalau sebaiknya itulah kita sebagai manajer posisi kita. Ya, itu dia. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu atau masih belum mengerti? Sudah Pak, Bu? Ya, kita lanjut. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Pernah mendengar? Ini baru mendengar. Bu Eva pernah mendengar keyakinan kelas? Belum, ya. Keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan atau sering melakukan ini, ya. Tapi bedanya kalau yang Bapak Ibu lakukan mungkin tata tertib di kelas, ya. Yang dilakukan misalnya kita membuat tata tertib di kelas. Yang pertama, tidak boleh terlambat misalnya. Kita membuat tata tertib di kelas, tidak boleh ada sampah di dalam laci. Nah, kita membuat tata tertib tidak ada yang datang terlambat misalnya di kelas. Ya, sama keyakinan kelas seperti itu juga. Bedanya saja kalau keyakinan kelas ini itu mereka sendiri yang membuat, ya. Tapi kalau peraturan kelas itu kita yang membuat, ya. Itu sama seperti tadi motivasi ekstrinsik, kita yang membuat. Jadi dari luar, bukan dari dalam diri anak sendiri. Jadi kalau keyakinan kelas mereka sendiri yang membuat. Tapi bedanya keyakinan kelas itu bersifat universal, umum, dan itu dengan kalimat yang positif. Jadi bukan tidak datang terlambat, berarti akan disiplin waktu. Nah, itu ya. Oke, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, itu dia. Yang kita buat mungkin selama ini kan peraturan kelas, ya, atau tata tertib di kelas. Nah, jadi kalau tata tertib timbulnya adalah motivasi ekstrinsik. Jadi apa? Terkadang anak itu yang hobinya suka melenceng dari yang ada, dia tidak akan berubah. Apa yang kita lakukan, kita buat peraturan itu tetap melanggar. Tapi kalau timbul dari dirinya sendiri, bahwasanya dia ingin datang tepat waktu itu dengan dia timbul dari dalam dirinya sendiri, itu tidak akan sulit, kita akan melakukan perubahan. Itu dia. Yang pertama, mengapa kita harus makan tepat waktu? Ini contoh pertanyaan matematik, ya. Mengapa kita harus makan tepat waktu, Bapak Ibu? Kenapa kita harus makan tepat waktu? Supaya tidak sakit, ya kan? Iya, tidak sakit perut, ya kan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2, supaya tidak jatuh, supaya tidak kecelakaan. Berarti untuk keselamatan diri kita, ya kan, keselamatan diri kita. Itu dia. Nah, ini dia. Nah, ini contoh. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas. Itu di kelasnya Ibu Ina, di kelas 2B, di mana kemarin pada hari
Itu satu kelas kami membuat suatu keyakinan kelas, di mana yang pertama itu ada beberapa item yang harus kita capai untuk membuat keyakinan kelas ini. Yang dimana kita menyampaikan konsep ini, sama seperti tadi, Bu, apa Bu gunanya keyakinan kelas? Bu, apa gunanya untuk kami keyakinan kelas itu? Mereka bertanya gitu. Keyakinan kelas itu apa Bu? Jadi kita sampaikan dulu konsepnya itu apa. Keyakinan kelas itu seperti ini. Jadi nanti kalau bisa Bapak Ibu yang masuk kelas buatlah suatu keyakinan kelas, ya. Yang itu timbulnya dari mereka sendiri. Suruh mereka membuat dan biarkan sama-sama. Nanti kita kelompokkan keyakinan kelas yang mereka buat itu. Nanti kalau ada anak yang membuat dalam kalimat yang negatif, kita satukan jadi kalimat positif. Misalnya tidak menyontek dengan teman, berarti apa? Jujur, ya. Berarti masukkan dia jujur pada diri sendiri boleh. Ya, jadi dia kalimatnya positif. Yang pertama adalah penyampaian konsep dulu kita buat. Nah, itu boleh kita supaya terjadi suatu interaksi yang baik, kita buat pembagian kertas, kan apalagi anak-anak itu disuruh bekerja seperti itu dia semangat gitu kan. Kita kasih dia stick note dengan warna-warni. Nah, itu ya. Yang ketiga, menulis keyakinan kelas. Nah, suruh mereka membuat satu keyakinan kelas apa yang mereka yakini. Nah, itu dia. Yang selanjutnya menempelkan hasil keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi setelah mereka membuat masing-masing, suruh dia mereka tempelkan. Boleh pakai kertas karton atau apa, tempelkan, ya. Barulah nanti kita sebagai guru di kelas tersebut, kita seleksi. Yang ini masuk dalam kelompok mana gitu, jadi seleksi. Itu dia. Selanjutnya hasil keyakinan kelas yang diperoleh, ya, kita dapatkan hasilnya. Tidak perlu banyak. Kalau keyakinan kelas ini tidak perlu banyak. Boleh 4 atau 5, ya, tidak perlu banyak. Setelah itu baru kita melakukan penandatanganan keyakinan kelas. Jadi nanti anak-anak tersebut disuruh datang satu-satu, tanda tangan. Berarti sudah oke apa yang mereka buat itu. Dan nanti ini keyakinan kelas kita bersama kan anak-anak ibu, ya. Nah, jadi apa keyakinan kelas kita? Disiplin waktu, menghargai bapak ibu guru, menghormati teman. Nah, itu dia. Nah, ini contohnya. Ini yang saya buat kemarin, hasil yang saya buat bersama kelas 2B, ya. Mereka membuat 4 keyakinan kelas mereka. Yang pertama adalah disiplin waktu. Nah, itu ada sekitar 6 orang yang membuat keyakinan kelasnya disiplin waktu. Yang 1 orang tidak datang terlambat. Nah, kita masuk ke dalam disiplin waktu. Yang kedua adalah saling menjaga kebersihan. Nah, jadi menjaga kebersihan kelasnya, tidak. Yang ketiga menghargai sesama teman. Ya, yang keempat menghormati guru. Nah, itu keyakinan kelas dari kelas 2B. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak Budi? Nggak ada, Pas? Bu Betty, ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas? Oh, boleh. Sangat boleh. Memang belajar memang begitu. Tidak. Jadi boleh tanya. Boleh. Gimana kalau kita letakkan 1, 4,
1, 4, 2, dan 3. Boleh? Ya, 1 disiplin waktu, 2 menghormati guru, 3 saling menghargai sesama teman, dan 4 saling menjaga kebersihan. Ya, Betul bisa. tak? Boleh. Terima kasih. Boleh. Ya, itu tidak apa, tidak masalah. Mau di penempatannya di 1, 2, 3, 4 atau 1, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 2, 3. Boleh. Tidak masalah, Bu. Ya. Kalau mau Ibu tambahkan misalnya 5 untuk keyakinan kelas Ibu boleh ya. Ini ya, jadi tidak harus seperti ini, tidak ya. Jadi yang penting kalau keyakinan kelas ini dia kalimatnya itu positif. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Tidak? Kita lanjutkan. Oke, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini dia yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Ya, lebih jelas ya dari peraturan. Yang kedua itu dibuat dalam bentuk positif, ya, dari bentuk kalimat positif. Yang ketiga itu berupa pernyataan universal atau umum. Contoh tadi anak itu, Bu, si Anu sih datang terlambat, Bu. Berarti dia termasuk disiplin waktu. Bu, ada lagi, Bu, si Noval dia suka menyontek, Bu. Dia suka nyontek saya, Bu. Berarti apa? Jujur, ya. Berarti dia tidak jujur. Tapi itu di kelas 2A kemarin itu. Ya, itu dia. Jadi universal, dia bersikap umum. Selanjutnya yang keempat sedikit saja agar mudah diingat sama murid. Jadi nggak perlu banyak sampai 10 kita buat keyakinan kelas, ternyata tidak dilakukan dengan maksimal dengan murid kita. Jadi tidak perlu banyak, ya 4 atau 5 saja itu sudah cukup. Tapi mereka ingat, iya, itu tidak boleh terlambat. Jadi dia kenal dari dirinya. Oke, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi kelasnya tadi. Tidak harus sama. Keyakinan kelas 2B harus sama dengan keyakinan kelas 2A, tidak. Keyakinan kelas 4A harus sama dengan keyakinan kelas 3B, tidak. Jadi kita punya masing-masing ya keyakinan kelas. Oke, selanjutnya yang keenam, semua warga kelas ikut berpartisipasi. Nah, jadi semuanya ikut mengungkapkan pendapatnya. Nah, jadi itulah nanti kita kelompok-kelompokkan. Itulah tugas kita sebagai guru. Oke. Selanjutnya, nah ini. Ya, keyakinan kelas sudah selesai. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Pernah mendengar Bapak Ibu apa itu segitiga restitusi? Pernah mendengar tentang ini? Belum ya Bapak Ibu. Saya juga baru tahu segitiga restitusi ini di guru penggerak inilah. Sebenarnya kita sudah melakukan ini, tapi mungkin di segitiga restitusi ini kan ada 3 tahapan. Nah, yang kita lakukan mungkin seringnya itu sampai validasi tindakan aja. Ya, pasti kita sudah pernah melalui ini, gitu. Tapi kita belum sampai, ya, belum sampai dengan tahapan yang terakhir. Ini dia segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah segitiga restitusi. Kemarin saya sudah membuat, nanti kita lihat videonya ya, salah satu segitiga restitusi yang saya buat di kelas 2B kemarin. Itu dia. Yang pertama segitiga
Ya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu ya. Nah, contohnya nih, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak itu memiliki suatu permasalahan, ya kita tanya dulu, kita panggil. Kamu pasti punya, kita semua pasti pernah merasa bersalah. Nah, itulah dinamanya menstabilkan identitas. Kita bertanya ke murid kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanya alasan anak tersebut. Ya, kenapa kamu? Contoh misalnya kemarin saya mengangkat masalah anak itu tidak sering datang terlambat. Jadi saya tanya, ya, ibu tahu, ya, teman-teman yang lain mungkin juga sering terlambat. Nah, ibu juga mungkin pernah terlambat. Nah, sekarang ibu mau tanya, ya, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu kok datang itu tidak tepat waktu? Itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Kita tanya dari hati ke hati. Nah, itulah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi nanti baru kita masukkan keyakinan kelas kita tadi. Kamu tahu kan? Nah, bahwasanya terlambat itu suatu kesalahan. Iya, Bu. Nah, itu termasuk apa, Nak? Berarti saya tidak disiplin, Bu. Oh ya. Baik, terus bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Kita tanya dia kembali ke anak tersebut. Kita tanya dulu apa alasannya kenapa kamu terlambat. Oh, rupanya dia begadang karena kita sekolahnya siang. Nah, dia begadang. Jadi tidurnya jam 4 pagi, 4 pagi baru tidur, bangunnya jam 11 atau jam 12 siang. Akhirnya apa? Bangun jam 12 belum makan lagi, belum ini, makanya sering datang terlambat. Jadi oh seperti itu. Jadi mulai besok kamu tidak boleh lagi yang namanya begadang. Kamu itu masih usia sekolah. Kita masukkan, nah itulah yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada segitiga situ itu, ya. Nah di sini, nah ini kita lihat videonya. Ini salah satu muridnya bukunya, tapi tidak ada suaranya. Hah? Volume laptopnya full kan, Din? Volume. Si Hazi ini adalah siswa kelas 2B. Dia sering datang terlambat. Jadi saya panggil, saya tanyakan kenapa kamu sering datang terlambat. Itu dia. Sering datang terlambat, alasannya karena dia sering main game pada malam hari. Jadi dia tidurnya terlampau larut malam sehingga pagi itu susah untuk bangun, dan bangunnya itu jam 11 atau jam 12 siang, guys. Jadi ketika masuk sekolah itu berburu. Gitu. Jadi kalau bisa apalagi saya kan mungkin karena guru kelas ya, kalau bisa guru kelas sampai berkolaborasi dengan orang tua bagaimana supaya si anak itu tidak datang terlambat. Dipanggil orang tuanya. Jadi kalau bisa kita saling kontrol dengan anaknya.
Oke. Nah, ini dia. Selanjutnya, kita sampailah di kesimpulan, ya, dimana dalam penerapan program risiko positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini. Dalam pelaksanaannya menggunakan sistem AMOM, ya, jadi di mana sistem AMOM itulah adalah posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi jangan lagi kita sebagai guru itu menuntut, ya, kamu ketika belajar itu, ketika saya menyatakan kamu harus diam, tidak boleh ada yang bersuara, misalnya. Ya, saya juga masih seperti itu terkadang-kadang. Tidak menutup kemungkinan saya sendiri seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita menerangkan itu, kalau ributkan konsentrasi kita jadi nggak fokus. Jadi bagaimana kita carilah trik-trik kita menuntut siswa itu supaya dia bisa melihat kondisi dan situasinya bagaimana. Selanjutnya, inilah Bapak Ki Hajar Dewantara, inilah yang pelopor tentang profil pelajar Pancasila itu, ya, Ing Ngarso Sumpulodo, Ing Madio Paningkarso, Tuku Handayani, ya. Jadi kita sebagai guru itu di depan kita memberikan teladan, ya, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberikan dorongan, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, apa yang kita lakukan sebagai pendidik, sebagai guru, sesuai dengan pesan Pak Ki Hajar Dewantara, ya, itu nantinya akan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Kita bisa memberikan menempatkan posisi anak itu nantinya kemana arahnya, kita memberikan jalan. Itulah tugas kita sebagai bapak dan ibu guru, ya, dan menjadi amal ibadah bagi kita nantinya kelak nanti, akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Sebelumnya saya mohon maaf karena kesalahan itu selalu datang kepada kita, pada saya sendiri. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, ini